Pemirsa, aksi penolakan pemakaman pasien COVID-19 kembali terjadi. Di Jeneponto, Sulawesi Selatan, keluarga korban meminta petugas makam membuka peti jenazah secara paksa. Bahkan sejumlah warga ada yang membawa senjata tajam. Pemakaman jenazah COVID-19 di Kampung Beru, Kelurahan Manjanglowe, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto diwarnai protes dari keluarga. Bahkan sejumlah keluarga korban ada yang membawa senjata tajam untuk mengusir tim medis yang akan memakamkan jenazah salah satu keluarga mereka yang diduga tak sesuai dengan syariat Islam. Petugas kepolisian yang berjaga pun tak bisa membendung aksi protes puluhan warga ini. Yang hadir pada saat ini beberapa orang dari Polsek Tamalatea tidak mampu mengendalikan karena kalah jumlah dari keluarga almarhum. Ketika peti dibuka, akhirnya melihat jenazah yang bercampur tanah yang memang syariat Islam itu dimasukkan tanah ke dalam peti, tidak dimandikan, cuma ditayamumkan. Sehingga pihak keluarga mengambil paksa jenazah itu dan membawa kembali ke rumah duka untuk dimandikan. Penolakan pemakaman jenazah COVID-19 ini diduga dipicu berita bohong yang beredar di masyarakat jika organ tubuh korban diambil sesaat setelah meninggal di Rumah Sakit Lanto Daeng Pasewang, Jeneponto. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulaiman iNews melaporkan. Kelompok warga di Sumeneb, Jawa Timur mengusir tim COVID-19 yang akan men-tracing kontak erat pasien positif COVID-19. Warga bahkan mengancam para petugas jika tidak segera pergi. Sekelompok warga desa Kolpo, Kecamatan Batang-Batang, Sumeneb, Jawa Timur mengusir kedatangan petugas COVID-19 yang didampingi pihak kecamatan dan TNI Polri. Warga menolak para petugas yang akan melakukan tracing kontak erat terhadap pasien positif COVID-19. Warga bahkan sempat mengancam para petugas jika tidak segera pergi. Pengusiran dilakukan keluarga dan tetangga pasien positif corona yang merupakan karyawan sebuah pabrik rokok di Kabupaten Sumeneb. Menanggapi hal ini, Bupati Sumeneb Busyro Karim mengatakan perlu sosialisasi lebih gencar ke masyarakat terkait bahaya virus COVID-19. Ini tinggal sosialisasi dari semua pihak, karena untuk semua kesadaran itu memang perlu ketelatenan, tapi satu sisi perlu kecerdasan. Berdasarkan data tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Sumeneb, pasien terkonfirmasi positif virus corona di Sumeneb sebanyak 102 orang, tersebar di daratan maupun kepulauan. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Abdul Rahim, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Bogor menyelenggarakan swab test di stasiun KRL Bogor. Sementara di Jakarta, petugas medis harus menjemput bola kepada pedagang di Pasar Sumur Batu karena menolak di swab test. Pemerintah Kota Bogor menyelenggarakan swab test di stasiun KRL Bogor. Pemkot Bogor menyediakan kit swab test untuk 200 penumpang KRL. Sampel swab test akan dilakukan uji PCR di laboratorium di Jakarta. Hasilnya akan diketahui dalam 4 hari ke depan. Wali Kota Bogor Bima Arya tiba di stasiun Bogor Selasa sore untuk meninjau langsung pelaksanaan swab test. Kita strateginya sekarang menggencarkan tes swab di stasiun, supaya kita bisa tahu tingkat kerentanan penularan di stasiun seperti apa. Baik. Jadi semakin sering kita akan lakukan tes swab di sini. Ya seterusnya ya, paling nggak 2 minggu sekali kita akan lakukan. Pelaksanaan swab test ini secara gratis bagi pengguna KRL. Swab test juga akan dilakukan di tempat-tempat umum lainnya seperti perkantoran, terminal, rumah sakit, dan pasar. Petugas medis dari Puskesmas Kemayoran Selasa siang harus melakukan upaya jemput bola lantaran tes corona yang digelar di Pasar Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat sepi peminat. Satu persatu kios dan lapak pedagang didatangi petugas untuk mengajak para pedagang mengikuti rapid dan uji swab di posko kesehatan. Ketakutan berlebih yang dirasakan para pedagang membuat petugas harus memberikan penjelasan ekstra agar mereka mau menjalani pemeriksaan medis dengan mengambil sampel darah dan lendir tenggorokan.
Tes mendadak sengaja digelar guna mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan pasar tradisional juga menghindari adanya penolakan. Sayangnya, tak sedikit pedagang yang tetap menghindar dengan menutup toko lebih awal. Untuk pasar Sumur Batu ini, kenapa diadakan mendadak? Kita pengalaman terhadap pasar-pasar lain yang sudah disosialisasikan, ternyata ketika hari pelaksanaannya pedagang banyak yang tutup. Nah, sebetulnya ini maksudnya baik, dengan mendadak ini pedagang semuanya bisa mengikuti rapid test atau tes swab. Ke lokasi pedagang ya, di mana pedagang yang dia dengan alasan sendiri ya kita langsung datang tempatnya. Dan untuk pedagang yang tutup, ya besok kita sudah melaksanakan pendataan dengan kepala pasar untuk besok dilaksanakan rapid test ulang. Dari target sebanyak 100 kuota yang disediakan, petugas baru berhasil mengambil sampel darah dan lendir terhadap 60 pedagang. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Warga yang menghadiri acara khitanan dengan bintang tamu Raja Dangdut Rhoma Irama menjalani rapid test. Dari hasil tes cepat itu tidak ada satupun massa yang reaktif COVID-19. Warga dan pihak penyelenggara acara khitanan yang dihadiri Raja Dangdut Rhoma Irama jalani rapid test di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari tes cepat warga desa Cibunian ini ternyata tidak ada yang reaktif. Saya dengan teman-teman gugus tugas dan yang lainnya, saya mempertanyakan berita acara pemeriksaan dan penetapan bahwasanya Abah itu sudah diperiksa dan sudah ditetapkan hasil rapid testnya adalah negatif. Warga mengaku lega usai tahu hasil rapid testnya tidak reaktif. Ikuti ini, periksa COVID-19. Hasilnya negatif apa positif? Itu negatif. Negatif. Gimana rasanya setelah tahu hasilnya negatif? Senang. Meski tidak reaktif, petugas meminta warga untuk menerapkan protokol kesehatan demi menekan penyebaran virus corona. Acara khitanan dengan bintang tamu Raja Dangdut Rhoma Irama di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada 28 Juni lalu mendapat sorotan karena mengumpulkan massa di tengah pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar parsial atau adaptasi kebiasaan baru. Rhoma Irama mengaku diminta datang sebagai tamu dan memberi tausiah. Sementara pemerintah Kabupaten Bogor mengaku telah memperingati agar acara ini tidak dilaksanakan. Namun pihak penyelenggara tetap menggelar acara ini dan diduga telah melanggar aturan PSBB. Menindaklanjuti berupa teguran, ya, memanggil, dan kalau memang melanggar aturan, kita akan proses secara benar gitu sesuai aturan. Ya kan ngomongnya nggak jadi tiba-tiba datang, walau katanya sih sebagai tamu, tapi kan kalau sebagai tamu tidak harus tampil sehingga mengundang kerumunan orang begitu ya. Kan itu kan magnetnya juga kita tahu lah cukup kuat. Orang itu siapa sih, apalagi orang Bogor Barat yang nggak fans ya. Jadi ketika tampil apalagi menyanyikan lebih dari satu lagu kan itu namanya show juga sama gitu. Apalagi ditambah ada Rita Sugiarto, ada penyanyi-penyanyi yang lain, itu kan sama saja dengan show. Jadi ya kami kecewa dengan tidak komitmennya baik penyelenggara maupun pengisi acara. Pihak penyelenggara atau Abah Surya pun mengaku akan bertanggung jawab jika ada warga yang terjangkit COVID-19 usai acara khitanan ini. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.